Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang temukan penyebabnya dan temukan juga jawabannya. Apa ya? Temukan penyebabnya dan temukan juga jawabannya. Ya, carilah penyebab kesusahan hidup ya sahabatku semuanya. Kenapa kita hidupnya susah? Dari dalam diri kita sendiri. Ya, dari diri sendiri. Dan carilah penyebab semua penderitaan yang kita rasakan dari dalam diri kita sendiri juga sama. Penyebab yang paling banyak dan yang paling utama adalah biasanya justru dari diri kita sendiri. Jadi, jika kita lagi diuji susah, kita introspeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita langgar aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan kita menjadi sedih atau susah ya sahabatku semuanya. Kejadian yang akan diceritakan berikut ini ya, yaitu dialami oleh Luqman. Namanya Luqman, tokoh sentral yang kehidupannya dijadikan cermin kisah di tahun 1998 ya. Tahun dimana ia memang banyak mengalami masalah. Ya, Luqman memang manusia yang bermasalah ya. Ia punya banyak persoalan hidup dengan manusia yang lain. Ketenangannya tergerogoti, keamanannya terancam, dan hidupnya pun selalu dibayang-bayangi kegelisahan. Membuat ia seperti hidup tanpa nyawa. Siangnya ia ketakutan, malamnya tidak bisa tidur, gelisah ya. Cerita panjang sekitar Luqman ini banyak terekam di cerita-cerita yang lainnya ya, atau di buku-buku yang lain ya sahabatku, terutama di buku tentang wisata hati ya. Yang pertama, wisata hati mencari Tuhan yang hilang, perjalanan Luqman Hakim mencapai azab menuai rahmat ya. Sepenggal kisah yang akan diceritakan inilah salah satu yang menjadikan inspirasi lahirnya cerita ini ya. Kecelakaan pertama. Nah, ini dari dosa ya sahabatku semuanya yang mengakibatkan hatinya tidak tenang, pikirannya juga galau atau pikirannya tidak terkontrol ya. Perbuatan buruk pasti akan menuai keburukan. Jadi apa yang kita tanam, kita sendiri akan menuainya ya sahabatku semuanya. Nah makanya kita menanam itu harus menanam benih yang baik. Insya Allah kita akan memetik hasilnya dari perbuatan baik tersebut. Tetapi jika kita menanam suatu keburukan, kita sendiri yang akan mengakibatkan hatinya akan digelisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbuatan baik pun akan menuai kebaikannya yang tadi ya, hanya kadang kita perlu membuka mata di bagian kehidupan yang mana ia tumbuh menjadi buah ya. Suatu hari di awal tahun 1998 dalam kondisi panik dan kalut, Luqman mengendarai motornya ya, pulang bertamu dari kawasan Bogor menuju Jakarta. Waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Sudah pulangnya dini hari ditambah pikiran sedang kalut, maka bahaya tentu sudah mengancam di depan mata ya, itu sahabatku. Selanjutnya dalam perjalanan pergi ke Bogor, Luqman sempat terjatuh kecelakaan kecil. Tidak parah, cuma dudukan lampu motornya jadi agak miring ya. Dan sebab miring inilah nggak fokus tuh, jadinya sorotan lampunya kelak. Soal lampu ini menjadi salah satu penyebab dari kecelakaan kedua yang dialami oleh Luqman ya.
Kawasan di mana Lukman bertemu sempat menahannya untuk tidak pulang. Sudahlah, nginep aja, pinta tuan rumah. Lagian lampu depannya dibenerin dulu, nanti takut kenapa-kenapa. Itu kata si tuan rumah tersebut ya. Tapi Lukman berisi keras pulang, hatinya enggak tenang. Katanya saya akan hati-hati. Katanya lagi memaksa tetap pulang juga ya. Kecelakaan yang kedua ya sahabatku. Yang dikhawatirkan kawannya ini terjadi ya. Pada kecelakaan pertama lebih disebabkan oleh pikirannya yang sedang melantur ya. Kemana-mana, jadi pikirannya lagi melantur kemana-mana mengendarai motor. Terus si lampunya itu mati ya sahabatku semuanya. Seorang yang mengendarai kendaraan bermotor butuh konsentrasi itu ya. Jadi jangan melamun, jangan malaweng, harus konsentrasi. Kalau bengong, walau sedikit akan berbahaya. Jadi kalau nyetir bengong akan berbahaya sahabatku semuanya. Buat dirinya juga buat orang lain ya. Pada saat itu Lukman memiliki utang yang sangat banyak. Itu jadi pikiran ya. Dikasih utang yang sangat banyak, ratusan juta rupiah, dan memiliki masalah yang banyak juga dengan orang-orang. Mengingat waktunya sudah dini hari, ditambah dengan segudang permasalahan yang sedang dihadapi, kawannya Lukman mengambil inisiatif melarang Lukman pulang. Namun, dia berisi keras. Akhirnya, terjadilah kecelakaan yang kedua. Sekitar pukul 4 dini hari, Lukman sudah separuh jalan. Dari Bogor, dia mengambil jalan Parung. Di Parung inilah kecelakaan terjadi. Lukman menabrak pembatas jalan. Kebetulan di pembatas jalan tersebut ada tiang rambu-rambu yang lumayan besar. Walhasil motor remuk dan Lukman harus dibawa ke rumah sakit. Waktu itu oleh warga setempat. Ia dibawa ke rumah sakit Fatmawati, Jakarta. Sadar-sadar, Lukman dari pingsannya sekitar pukul 11 siang. Geger otak ringan begitu Anissa rumah sakit. Untunglah cuma geger otak ringan. Biasanya kalau melihat kerusakan motornya, banyak yang tamat jadi manusia. Itu ya sahabatku semua, dari pikiran yang kacau ya. Ajakan merenung oleh juru doa ya. Jadi ketika si Lukman ini di rumah sakit, datanglah si juru doa ya, menghampiri orang-orang yang sakit. Terus pas ke Lukman ya, koreksi kedekatan kita dengan Sang Maha. Misalnya cobalah kita mengingat kapan terakhir kalinya kita menghususkan diri berdoa kepadanya untuk masalah dan keinginan yang kita keluhkan. Jangan-jangan kita lebih sering berdoa sambil lari ya, jadi tidak khusyuk berdoa kepada Allah gitu ya. Baiklah, cerita bergulir sampai Lukman ada di rumah sakit Fatmawati. Lukman satu kamar dengan orang yang dideteksi menderita penyakit kanker ya, baru dicurigai itu penyakit kanker. Tapi orang ini nggak bisa bangun dari tidurnya, masih muda, baru separuh baya. Tapi Lukman melihat orang ini jauh lebih parah dari dirinya. Kalau tidak salah dengar, esok pagi kawan sekamarnya ini akan dipindahkan ke ruangan khusus ya. Sore harinya kawan tersebut dikunjungi oleh beberapa juru doa. Mereka ini meminta izin kepada keluarga si pasien untuk mendoakannya. Tentu saja keluarga pasien tersebut membolehkan, tapi demi Allah ketika kawan tersebut didoakan, Lukman ikut menetes air matanya. Padahal agama yang dianut Lukman berbeda dengan agama yang dianut si pasien tersebut ya. Pak, sebelumnya mari kita sama-sama merenungkan mengapa kesusahan demi kesusahan terjadi di hidup kita. Sebelumnya mari kita sama-sama merenungkan mengapa penyakit datang ke dalam tubuh kita, mampir di kehidupan kita. Pak, mari kita renungkan bersama, adakah Bapak sudah jauh dari Tuhan? Adakah orang tua Bapak tersakiti perasaannya?
Adakah istri atau anak Bapak lukai perasaannya? Adakah tetangga yang Bapak sakiti hatinya? Adakah kawan yang Bapak rugikan? Wah, sepanjang juru doa tersebut mendoakan kawan sekamar Lukman tersebut, Lukman menangis kecil. Dalam hatinya ia bilang seolah-olah ajakan renungan tersebut adalah juga untuk dirinya. Juru doa tersebut mengajak batin dan pikiran mengoreksi kenapa kesusahan demi kesusahan terjadi pada diri manusia ya. Mengapa penyakit datang dan ada pesan yang dibawa tiap derita yang kita rasakan ya. Sesungguhnya ketika kita membuat orang lain menangis, kitalah yang akan menangis kelak. Sesungguhnya ketika kita membuat orang merugi, kita sendirilah yang merugi kelak ya. Dan sesungguhnya ketika kita membuat orang lain susah, kita sendirilah yang akan merasakan kesusahan kelak. Saudara, tidak ada kesusahan yang timbul kecuali kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Tidak ada permasalahan kehidupan yang muncul kecuali kita sendiri yang membuat masalah. Dengan dasar inilah Lukman menangis. Lukman merasakan sendiri kesusahan akibat menyusahkan orang. Lukman merasakan sendiri kesulitan akibat mempersulit orang. Sesungguhnya ketika kita membuat orang lain menangis, kitalah yang akan menangis kelak. Sesungguhnya ketika kita membuat orang merugi, kita sendirilah yang akan merugi kelak. Dan sesungguhnya ketika kita membuat orang lain susah, kita sendirilah yang akan merasakan kesusahan kelak. Tidak ada kesusahan yang muncul, tidak ada kesulitan yang timbul, dan tidak ada permasalahan kehidupan yang terjadi, kecuali diri kitalah yang mengundang permasalahan tersebut datang. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, cerita tentang Lukman ya. Dan itu yang ada jawaban dan pertanyaan itu ya. Jadi kenapa kita seperti ini? Dan jawabannya karena ini. Jadi kita harus memperbaiki diri kita dan kita harus memperbanyak kembali pada Allah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.